Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya ingin sedikit bercerita dan berbagi kepada teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana kita membedakan antara jamur Trichoderma dengan jamur Glioclaudium, yang itu semua merupakan jamur antagonis yang bisa kita gunakan untuk pengendalian berbagai macam penyakit, misalnya fusarium, busuk pangkal batang, kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora, kanker batang, kanker daun, kemudian bercak kuning, karat daun dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian itu bahwa ada perbedaan yang mendasar antara jamur Trichoderma dengan jamur Glioclaudium, karena walaupun kedua jamur ini termasuk jamur antagonis, artinya jamur yang bisa mengendalikan jamur-jamur patogen, jamur-jamur tular tanah maupun jamur-jamur yang airborne, yang terbawa oleh angin ataupun yang berada di udara. Yang biasanya itu jamur-jamur patogen menyerang tanaman, baik itu pada musim penghujan terutama, atau juga jamur-jamur yang biasa menyerang setiap musim tanam. Misalnya kalau para petani kita di lapangan menanam hortikultura seperti cabai, kemudian sayur-sayuran, biasanya jamurnya itu selalu ada di lahan pertanian. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, eksplorasi jamur Trichoderma, eksplorasi jamur Glioclaudium itu semuanya ada di lahan pertanian kita, ada di lapangan pertanian kita. Cuman mungkin populasi itu berkurang karena penggunaan pestisida kimia maupun herbisida yang biasa dilakukan oleh petani untuk mengendalikan gulma atau juga mengendalikan penyakit-penyakit yang ada di lapangan. Nah, apa sih perbedaan yang mendasar antara jamur Trichoderma dengan jamur Glioclaudium dengan dua media tanam yang sama, yaitu media beras? Apa yang membedakan? Jadi kalau misalnya petani kita di lapangan, biasanya kalau langsung dilihat warna kehijau-hijauan itu dianggap sebagai Trichoderma. Belum tentu, karena juga Glioclaudium juga warnanya hampir sama dengan Trichoderma. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit membagikan perbedaan mendasar antara Glioclaudium dengan Trichoderma ini. Pertama, dari penampakan morfologisnya, warna, kemudian tampilan jamur ini tidak terlalu jauh berbeda. Jadi pada saat sporanya baru tumbuh, itu sama-sama berwarna putih. Jadi kalau jamur Trichoderma maupun jamur Glioclaudium, ketika dia baru dalam bentuk spora, satu spora atau berapa spora, itu biasanya berwarna putih. Kemudian yang membedakannya adalah fase setelah itu. Kalau jamur Trichoderma setelah dia berwarna putih, kita inokulasikan dalam media beras ini, dia langsung berwarna kuning kehijauan. Jadi dia berwarna kuning kehijauan. Sekali lagi saya katakan kuning kehijauan. Setelah itu, setelah dia tumbuh semua sporanya, kemudian koloni-koloninya sudah banyak, maka jamur Trichoderma ini berubah menjadi hijau. Ya, jadi dia full sempurna, hijaunya itu juga hijau pekat. Ketika kita tanam di media beras ini, hijaunya itu jauh lebih pekat. Ini perbedaan yang pertama, ya. Perbedaan pertama. Kalau jamur Glioclaudium itu berbeda. Jadi setelah dia berwarna putih, sporanya berwarna putih, pada fase berikutnya dia berkembang menjadi warna kuning menuju oranye, ya. Kuning menuju oranye. Jadi bukan kuning sempurna, tapi kuning menuju oranye. Nanti saya akan tampilkan ke layar teman-teman sekalian. Nah, setelah dia berwarna kuning, semuanya hampir berwarna kuning, baru kemudian berubah menjadi warna hijau. Ya, tapi hijaunya tidak menutup semuanya. Jadi hijaunya tidak sehijau seperti jamur Trichoderma tadi. Kalau jamur Trichoderma semua media beras itu langsung berwarna hijau. Tapi kalau Glioclaudium masih ada yang berwarna kuning ke oranye-orenan ini. Jadi warna kuning ke orenan. Ini perbedaan yang warna dari sisi tampilan warna. Kemudian yang kedua, masih dalam penampakan morfologis. Jamur Trichoderma ini tidak terlalu menggumpal. Jadi di media beras ini masih butiran-butiran berasnya itu masih bisa kelihatan. Jadi masih bisa kita perhatikan
ini masih nampak butir-butir berasnya. Jadi dia tidak menggumpal, ya, tidak menggumpal. Jadi tidak mengeras dia. Sementara di jamur Glioclaudium, kalau saya lihat, teman-teman bisa perhatikan, dia menggumpal. Jadi jamur ini salah satunya kayaknya berfungsi untuk merekatkan media beras yang kita gunakan ini. Walaupun sudah diginikan, ya, coba kita hancurkan atau kita pecahkan, tapi tetap agak susah dibandingkan dengan jamur Trichoderma yang ketika kita dingkat sedikit dia sudah langsung bercerai atau berpisah dari koloni-koloninya. Nah, ini beda dengan jamur Glioclaudium, ini agak susah, ya, agak susah kita pecahkan atau kita ini baru ya, ini baru ya, agak susah. Jadi kelihatan perbedaan mendasarnya itu kalau di jamur Glioclaudium dia agak menggumpal, jadi agak sangat kuat ininya, ikatannya dari koloni-koloninya itu kelihatan lebih kuat mengeratkan media dibandingkan dengan jamur Trichoderma. Itu perbedaan mendasar. Jadi teman-teman sekalian, dari sisi warna, kemudian dari sisi media yang kita gunakan, kalau di Trichoderma mudah remah, mudah kita hancurkan, sementara pada Glioclaudium itu dia menggumpal dan agak susah untuk kita hancurkan. Nah, teman-teman sekalian, itu pada saat media beras, ya, pada saat media beras. Jadi artinya perbedaan mendasar antara jamur Trichoderma dan jamur Glioclaudium ketika kita temukan di lapangan dari sisi warna sudah saya sampaikan, sehingga kita bisa membedakan mana yang Trichoderma sebenarnya, mana yang itu Glioclaudium. Memang agak susah untuk mendapatkan Glioclaudium di lapangan. Jadi kalau kita lakukan eksplorasi di lapangan, Glioclaudium agak susah kita lapangan. Padahal Glioclaudium ini tingkat virulensinya atau untuk pengendalian terhadap jamur-jamur patogen itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan jamur Trichoderma. Sementara pada saat kita gunakan media PDA, jadi ini media PDA, jamur Trichoderma, ya, ini jamur Trichoderma itu lingkarannya sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu temukan di lapangan atau misalnya dipindahkan ke media PDA, mana tahu nanti ada yang menggunakan media PDA, lingkaran daripada Trichoderma ini seperti lingkaran obat nyamuk. Jadi dia pertama dia di tengah, kemudian membentuk spiral, kemudian terus membentuk spiral, membentuk lingkaran. Nah, seperti lingkaran obat nyamuk. Sementara di Glioclaudium, dia di tengah-tengahnya dia seperti telur ayam, ya. Jadi telur mata sapi itu kan kalau kita goreng nanti di tengah-tengahnya itu kan ada warna kuningnya, kemudian kelilingnya itu warna putihnya sama. Jadi di Glioclaudium sendiri penampakan makroskopisnya lingkarannya dia di tengah-tengah, kemudian di pinggirnya baru terbentuk lingkaran. Nah, nanti saya akan tampilkan ke layar teman-teman sekalian. Nah, inilah perbedaan antara jamur Trichoderma dengan jamur Glioclaudium. Jadi kalau kita di lapangan menemukan ada jamur-jamur warna hijau, kemudian sedikit mendekati warna oranye, dan kita tidak bisa langsung menganggap bahwa itu adalah jamur Trichoderma, karena boleh jadi itu adalah jamur Glioclaudium. Walaupun saya katakan bahwa kedua jamur ini berfungsi untuk pengendalian penyakit-penyakit telur tanah maupun penyakit-penyakit yang berada di jamur-jamur yang berada di airborne, yang berada di udara, yang kemudian hinggap ke tanaman, dan biasanya itu menyerang pada daun dan juga pada akar-akar tanaman. Barangkali demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa dijadikan perbandingan, dan ketika di lapangan saya nanti akan bawa teman-teman ke lapangan melihat bagaimana hasil pengendalian kita di beberapa waktu yang lalu terhadap tanaman duku yang alhamdulillah pertumbuhannya sudah mulai normal, walaupun belum 100% pulih, tapi pertumbuhan tanaman dukunya sudah mulai normal. Demikian, mungkin bisa dilihatkan ke kamera. Nah, ini ya, kemudian ini. Nah, ini adalah ya,
Ini adalah jamur trichoderma warnanya, ya, bisa dilihat, ya, warnanya hijau penuh. Sementara warna warna dasarnya di awal berwarna putih, ya, kemudian sedikit berwarna kuning, kemudian langsung berwarna hijau. Hijaunya penuh, hijaunya hijau hijau lebih pekat ya. Kemudian yang ini Glioclaudium di umur yang sama, ya. Nah, dia berwarna kuning ke oranye, ya, kuning menuju oranye. Ya, bisa agak didekatkan. Ini kuning menuju oranye. Ini ya, kuning menuju oranye. Kemudian setelah itu hijaunya tidak sempurna, artinya tidak menutupi seluruh permukaan media. Jadi dia hanya sedikit. Yang warna kuning dan oranye ini masih ada. Itu perbedaannya. Sementara di media PDA ini yang saya katakan Glioclaudium. Ya, ini Glioclaudium. Ini ya. Nah, ini. Maaf, ini yang trichoderma. Ya, lingkarannya sempurna. Lingkaran daripada trichoderma lebih sempurna dibandingkan dengan Glioclaudium. Oke, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau teman-teman membutuhkan tentang langkah-langkah proses pembuatan daripada kedua jamur ini, saya kira sudah banyak tutorialnya, tapi suatu saat saya akan coba untuk membuat langkah-langkah kerja daripada jamur trichoderma dengan jamur Glioclaudium, mulai dari fase persiapan sampai pada fase produksi. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.